Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue masih terkait dengan kemenangan 1-4 Manchester United menghadapi Wolverhampton Wanderers. Sambil jalan-jalan di siang hari, suhu juga sudah mulai dingin. Balik lagi ke hasil pertandingan yang menurut gue oke, mungkin bagi sebagian fans menganggap ini sesuatu yang tidak patut dirayakan mungkin ya, atau sesuatu yang biasa-biasa saja, luar biasa menurut gue kalau tanggapannya seperti itu. Tapi tentu saja bebas komentarnya. Manchester United menghadapi tim papan bawah di dasar klasemen yang dalam situasi buruk, wajar menang, mungkin juga wajar menang besar, atau bahkan menang dengan catatan, artinya Manchester United tidak clean sheet, dan ini mungkin bisa jadi merupakan dianggap sebuah kekurangan besar ya bagi beberapa pihak. Ya nggak apa-apa sih menurut gue, tapi bagi gue sendiri melihat bahwa ini kemenangan yang luar biasa, kemenangan tandang. Hasil musim lalu menunjukkan bahwa Wolves bisa saja menyulitkan Manchester United. Musim ini pun juga, walaupun mereka tertatih-tatih, mereka kesulitan, tidak semua tim mampu menang dengan skor yang meyakinkan menghadapi Wolves. Dan mereka pun juga di pertandingan ketika menghadapi Manchester United tidak bisa berbuat banyak secara hampir keseluruhan ya. Tentu saja mereka juga bisa mencetak 1 gol, tapi secara keseluruhan, secara garis besar mungkin ini juga mereka tidak bisa berbuat banyak, mereka tidak berkutik, katakanlah seperti itu, juga karena bagaimana sikap perilaku dari Manchester United di pertandingan itu sendiri. Nah, balik lagi nih terkait dengan pertandingan di Molineux, gue ada 5 catatan dari pertandingan itu yang mungkin Sobat Football nanti juga punya catatan yang lain. Bisa jadi memang lebih banyak, tentu saja bisa juga lebih dari 5 ya gue bikin, tapi gue ingin kerucutkan, katakanlah seperti itu, menjadi 5. Langsung aja, poin pertama adalah bagaimana Manchester United ini bisa bermain menyerang yang atraktif. Karena kalau melihat situasi di babak pertama secara keseluruhan, lalu juga di babak kedua secara hampir sebagian besar, Manchester United dalam melakukan serangan, dalam mencari solusi untuk bisa menjebol gawang Wolverhampton, mereka bermain atraktif. Pergerakan dengan bola, tanpa bola, variasi umpan, crossing, umpan direct, lambung, ganti sisi, kombinasi umpan-umpan pendek, mereka bisa lakukan dengan baik menurut gue. Artinya, skuad ini punya kemampuan untuk hal tersebut, dan tinggal bagaimana ini bisa diteruskan di pertandingan selanjutnya. Jadi menurut gue ini merupakan hal yang merupakan juga ya catatan dari pertandingan semalam. Lalu di situasi nomor 2 atau catatan nomor 2, yaitu adalah fokus utamanya lini belakang, atau mungkin secara keseluruhan ya, Manchester United masih mengkhawatirkan. Dan ini kalau disambungkan dengan pertandingan-pertandingan lain musim ini, di mana mereka di menit-menit krusial, di periode pertandingan yang menuju akhir, atau di beberapa pertandingan lain di awal banget, mereka kehilangan fokus. Kadang mereka terlalu nyaman sehingga mereka melepaskan kendali dan juga kontrol pertandingan. Dan di Premier League, hal-hal ini juga terkait dengan detail, dan detail ini merupakan hal yang penting. Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya sering akhirnya justru tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena detail ini, fokus di periode-periode penting. Menghadapi Wolverhampton, lagi-lagi masuki 10 menit akhir babak pertama, mereka lepas kendali, lepas kontrol. Mereka sudah unggul 1-0, dan ini berakibat fatal menurut gue ya. Wolverhampton justru bisa menyamakan kedudukan, dan
itu juga merupakan sebuah titik yang krusial karena bisa jadi memasuki babak kedua tim tuan rumah justru bangkit. Mereka memiliki kepercayaan diri yang bagus di akhir babak pertama, dan ada sebuah kemungkinan juga sih menurut gue mereka bisa meneruskan momentum tersebut di babak kedua ya, tadi di akhir babak pertama. Intinya fokus dari Manchester United masih tidak konsisten, terutama memasuki periode-periode krusial, dan ini harus diperbaiki. Musim masih cukup panjang, masih banyak waktu menurut gue untuk bisa melakukan perbaikan terkait dengan konsentrasi itu ya. Wow, ada pekerjaan konstruksi di sana jadi suaranya agak ribut. Lalu beralih ke poin nomor 3. Apa poin nomor 3 tersebut? Kita lihat catatannya dulu ya. Variasi di lini depan. Oke, ada sesuatu yang jatuh catatan gue. Variasi di lini depan gue nilai ini juga hal yang positif. Maksud gue variasi adalah komposisi. Di pertandingan menghadapi Wolverhampton, Benjamin Sesko yang absen. Di pembahasan sebelumnya sering dikatakan bahwa ini adalah merupakan kesempatan untuk Joshua Zirkzee. Tapi di pertandingan semalam, Ruben Amorim tampil dengan susunan yang berbeda. Mason Mount dimainkan, Cunha ditempatkan di sebagai false nine bersama dengan Bumo, dan menurut gue ini cukup bekerja dengan baik ya. False nine, sesuatu variasi lini depan yang bisa dimainkan dengan baik menurut gue di Manchester United. Sekaligus juga bisa jadi catatan dari permainan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Ruben Amorim dari para pemain depannya. Mau itu Sesko, mau itu Joshua Zirkzee, aktif bergerak, bisa juga menjadi bantuan tenaga di lini tengah. Lalu juga bisa membuka kesempatan untuk pemain lain mendapatkan peluang, momentum, atau bahkan mencetak gol juga. Jadi variasi lini depan ini merupakan hal yang positif di pertandingan semalam. Lalu poin nomor 4, gue lihat lagi catatannya nih, kedalaman skuad ya yang dangkal. Di review gue sebutkan bahwa 10 menit terakhir babak kedua, setelah Manchester United ini melakukan banyak pergantian, kontrol lepas lagi, kualitas permainan tidak sama. Tapi ya ada sebuah keuntungan pada saat itu. Wolves nampak juga sudah luntur kualitas kapasitas bermainnya dan juga karakter mentalnya, sehingga mereka pun juga tidak bisa lebih mengancam, katakanlah seperti itu. Tapi ya catatannya, kedalaman skuad Manchester United di beberapa posisi timpang. Dan sekaligus juga ini memberikan sebuah statement bahwa ya inilah yang namanya proses gitu ya. Tidak bisa langsung jadi, tidak bisa langsung sekaligus semuanya. Kedalaman skuad ini merupakan sesuatu yang penting, terutama untuk perjalanan kompetisi liga yang maraton ya. Ini tantangan yang harus dicari solusinya secepatnya, karena kita tahu sebentar lagi akan ada AFCON dan pemain-pemain inti banyak yang akan absen dengan jangka waktu juga yang cukup panjang. Jadi kedalaman skuad ini harus menjadi perhatian selanjutnya bagi manajemen Manchester United dan juga staf kepelatihan ya, karena keadaannya memang seperti ini. Dan misalnya mereka tidak mungkin mendatangkan pemain baru, jadi mereka harus bisa memaksimalkan kapasitas pemain-pemain yang ada. Itu catatan keempat. Dan catatan kelima,
Ini agak spesifik Sobat Football United terkait dengan satu pemain, Kobbie Mainoo. Ternyata Kobbie Mainoo masih kesulitan tampil di lini tengah, tampil setelah Manchester United unggul besar, tapi dia masih kesulitan dengan permainannya untuk bisa menunjang lini tengah tim ya di sistem yang dikembangkan oleh Ruben Amorim. Apakah dia pemain jelek? Tidak. Dia pemain bagus. Dia pemain dengan potensi sangat-sangat besar, bukan hanya di Manchester United tapi juga di Inggris. Tapi untuk sistem ini ternyata ada tuntutan yang berbeda, ada tugas yang tidak sama, ada karakter yang juga harus disesuaikan. Gue melihat dia masih kesulitan. Dan musim ini seperti sering dibahas, sering dibicarakan, akan jadi musim penentuan bagi seorang Kobbie Mainoo. Gue percaya itu. Sehingga kalau dia masih seperti ini, bisa jadi dia akan selesai di Manchester United. Dia masih muda, karir dia masih sangat panjang. Dia butuh menit bermain untuk bisa semakin berkembang lagi. Dan di Manchester United, dengan penampilan yang seperti kayak tadi malam ya sulit untuk dia mendapatkan kepercayaan lebih. Artinya mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Kalau situasinya seperti itu, dia harus membuktikan. Kesempatan diberikan menurut gua dengan porsi yang sesuai. Artinya ya oke, dia diberikan kesempatan dari bangku cadangan. Itu merupakan hal yang harus dia ambil sebenarnya. Kesempatan itu dengan menunjukkan penampilan yang meyakinkan, tapi itu tidak terjadi ketika menghadapi Wolves. Dan ini betul-betul menjadi sebuah concern, perhatian sebagai pemain yang menjadi produk Akademi Manchester United, tim muda Manchester United. Bahkan disebut-sebut juga menjadi ikon masa depan bagi Manchester United dengan profil uniknya. Tapi bisa jadi kalau seperti ini terus, justru dia akan menuju ke pintu keluar dari klub yang bersama dia dari ketika dia anak-anak ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada 5 catatan dari gua. Tadi sudah gua bahas. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain, ada catatan lain? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.